Selamat datang di channel gue. Di video pertama gue ini, gue akan mengulas sekaligus mencoba memberi penilaian gue pribadi tentang sebuah anime yang beberapa waktu lalu sempat menghebohkan. Sebuah seri anime yang gak disangka-sangka bisa meng-attack Attack on Titan dan Manslayer Demon Slayer. Sebuah seri anime yang berjudul cukup panjang ini berjudul Sonobisu Doll Wakoi Wosuru. Ya emang sih, sekarang ini banyak anime, manga, dan light novel yang punya judulnya itu panjang-panjang. Bahkan tokoh utama di anime ini sendiri pun pengen nge-cosplay karakter game yang punya judul gamenya tuh panjang juga. Di luar Jepang sendiri, anime ini mendapat judul My Dress Up Darling. Anime ini sendiri diadaptasi dari manga yang berjudul sama, karangan Shinichi Fukuda, yang terbit di Square Enix Young Gun, dan sampai saat ini masih berstatus ongoing. Tayang sebanyak 12 episode, anime ini diproduksi oleh Cloverworks, studio yang dikenal juga menangani anime lain seperti Yakusoku no Neverland, Persona 5, Horimiya, dan lain-lain. Cerita dimulai ketika seorang anak laki-laki bernama Wakana Gojo yang langsung terpikat ketika melihat boneka Hina yang dibuat oleh kakeknya. Sejak saat itu, Wakana Gojo bercita-cita untuk bisa membuat boneka Hina seperti kakeknya dan mulai berlatih membuat boneka Hina. Sampai suatu hari, teman perempuan Wakana Gojo mengatakan, "Anak laki-laki masa main boneka perempuan? Menjijikan." Kejadian itu membuat trauma mendalam bagi Wakana Gojo. Beberapa tahun berlalu, Wakana Gojo tumbuh menjadi seorang remaja yang masih tetap menyukai boneka Hina, tapi juga masih diikuti rasa takut akan trauma saat masih kecil. Trauma masa kecil ditambah perbedaan hal yang disukai dengan teman-temannya membuat Wakana Gojo menarik diri dari pergaulan dengan teman-teman di kelasnya dan tidak mempunyai teman. Sementara itu, di kelas Wakana Gojo ada seorang murid perempuan bernama Kitagawa Marin. Marin yang mempunyai wajah cantik, berpenampilan menarik, dan sifatnya periang ini membuat dia menjadi gadis populer dan pusat perhatian di kelasnya. Sosok Marin nampak terlihat sangat bertolak belakang dengan sosok Wakana Gojo. Suatu hari, satu-satunya mesin jahit yang biasa digunakan oleh Wakana Gojo untuk membuat kostum boneka Hina ternyata rusak dan tidak bisa digunakan. Sampai akhirnya, Wakana Gojo mempunyai ide untuk menggunakan mesin jahit yang ada di sekolahnya. Karena tidak ada kegiatan klub di ruang tersebut, jadi sepi dan amanlah pikir Wakana Gojo. Ternyata, tanpa disangka-sangka, tanpa ada yang mengira, Marin Kitagawa, sosok yang paling gak disangka-sangka tiba-tiba muncul. Setelahnya, Marin yang ingin menjadi seorang cosplayer dan mengetahui kalau Wakana Gojo bisa membuat kostum, meminta tolong Wakana Gojo untuk membuat kostum cosplay untuknya. Wakana Gojo yang tersentuh oleh keberanian dan kata-kata Marin tentang bagaimana harus jujur dengan diri sendiri dan jangan menghina hal yang disukai oleh orang lain, akhirnya setuju untuk membuat kostum cosplay untuk Kitagawa Marin. Dari kejadian itu, maka dimulailah cerita antara Wakana Gojo dengan Kitagawa Marin sebagai seorang cosplayer dan pembuat kostum cosplay. Yang pertama ada Wakana Gojo, tokoh utama cerita di anime ini yang bercita-cita untuk bisa membuat boneka Hina seperti kakeknya Kaoru Gojo yang merupakan pembuat boneka Hina. Wakana tinggal bersama kakeknya karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Walaupun seingat gua tidak atau belum dijelaskan penyebab meninggalnya kedua orang tua Wakana. Pada awalnya, gua mengira Wakana Gojo ini adalah cowok dengan sifat yang lugu dan polos. Tapi ternyata Wakana Gojo ini adalah remaja cowok normal. Yang kalau lihat belahan dan bagian lain tubuh perempuan juga masih nafsu juga gitu. Malu-malu tapi pengen. Yang membedakan cuma ya dia maniak aja gitu sama boneka Hina. Tapi sekarang banyak juga sih cowok-cowok yang suka main boneka. Next ada Kitagawa Marin, cewek dengan tinggi 164 cm, berat badan sekitar 50 kg, dan lebar lingkar dada 10 cm. Dia ini bisa dibilang adalah seorang otaku ya. Marin punya sifat periang, penuh semangat, belak-belakan, apalagi kalau menyangkut hal yang dia sukain.
Sebagai contohnya, kayak gimana dia dengan semangat jelasin karakter favoritnya, Sion, di papan tulis ke teman-temannya. Atau saat jelasin alur game ke Wakana Gojo. Oh iya, Kitagawa Marin tinggal seorang diri di apartemen karena ibunya meninggal pas dia kecil dan ayahnya pergi kerja. Gue sempat terpikir sih, emang bisa ya? Atau emang boleh gitu? Anak di bawah umur tinggal sendiri tanpa ada wali atau pendamping. Oh ya, selain itu Kitagawa Marin juga jenis cewek yang nggak gemuk-gemuk walaupun tukang makan. Sebenarnya gemuk sih, cuma gemuknya tuh bukan numpuk di perut, tapi di bagian lain. Selanjutnya ada Sajuna Inui, seorang cosplayer yang udah eksis lebih dulu dan dikenal dengan nickname Juju. Dan dengan wajah manis dan tubuh mungilnya, nggak heran punya lumayan banyak fans, bahkan termasuk Marin itu sendiri. Sebenarnya Sajuna ini cuma nge-cosplay buat kesenangan pribadi, makanya dia nggak pernah ikut event cosplay. Bahkan sempat nolak buat nge-cosplay bareng Marin. Oh ya, di luar dari penampilan dan fisik Sajuna yang kecil mungil ini, dia ini udah kelas 2 loh ya. Satu tingkat di atas Wakana dan Marin. Selanjutnya ada Shinju Inui. Adik perempuan Sajuna Inui yang masih duduk di bangku SMP ini bisa dibilang kebalikan dari sang kakak. Kebalikan dari sang kakak yang agak keras dan galak, sifat Shinju ini malah agak pemalu. Bukan cuma dari sifat, bahkan sampai fisik pun bertolak belakang sama kakaknya. Shinju ini punya perawakan tinggi dan besar. Ya, besar. Oh ya, bisa dibilang Shinju juga yang bertanggung jawab atas popularitas kakaknya. Karena dia yang mengambil foto dan ngebuat akun atas nama akun Juju. Terakhir ada Kaoru Gojo. Kakek dari Wakana Gojo ini adalah seorang ahli pembuat boneka Hina yang ngerawat Wakana Gojo sejak meninggalnya orang tuanya Wakana. Sekaligus ngelatih Wakana buat jadi seorang pembuat boneka Hina. Sosok orang tua yang bijak, banyak ngasih nasihat ke cucunya Wakana Gojo. Salah satunya bilang kalau bikin kostum buat Marin itu adalah hal yang baik buat Wakana kalau dia mau jadi pembuat boneka Hina. Karena dengan itu, Wakana bisa melihat lebih banyak hal di dunia. Untuk masalah visual, art, dan animasi, dari gue pribadi, gue nilai excellent dan cukup memuaskan sih. Excellent di sini, gue nilai dari sisi gimana Cloverworks menangani visual dan animasi secara tepat. Mulai dari pemilihan warna-warna yang bervariasi, detail penggunaan efek cahaya dan animasi, lighting dan refleksi cahaya, hal-hal detail juga ditangani secara baik oleh Cloverworks. Seperti saat menampilkan kostum cosplay yang digunakan Marin, termasuk detail sketsa kostum yang dibuat oleh Wakana sendiri. Atau saat menganimasikan anime Flower Princess yang ditonton oleh Wakana dengan Marin, dianimasikan secara baik dan sesuai dengan art anime itu sendiri, yang punya art animasi khas magical girl anak-anak. Tapi buat desain kostum sendiri, walaupun cukup bagus dan detail, buat gue pribadi ngerasa biasa aja sih. Lihat model kostumnya kayak terlalu biasa, terlalu umum aja kostumnya. Terutama buat 4-5 episode awal, kualitas visualnya oke sih. Tapi di pertengahan season gue ngerasa kualitas visualnya agak menurun sih ya. Untungnya di episode terakhir kualitas animasinya benar-benar oke. Cloverworks benar-benar abis-abisan di episode terakhir ini. Bisa dilihat dari adegan ledakan pesta kembang api musim panas di sini. Kayak gue bilang sebelumnya, excellent. Studio Cloverworks di sini tahu kapan harus ngasih kualitas lebih ke animasi dan visual yang memanjakan mata penonton. Dengan durasi selama lebih dari 1 menit ini, lewat adegan ledakan pesta kembang api ini, Cloverworks benar-benar ngasih visual yang cantik dan mengagumkan. Sangat layak dan cantik buat penutup musim panas, sekaligus episode terakhir season anime ini.
Dari sisi audio bisa dibilang cukup bersuara lah. Background musik anime ini juga cukup bervariasi. Tapi sayangnya buat gue pribadi nggak ada yang nempel, nggak ada yang cukup memorable. Jadi ya cuma jadi pelengkap dan pengiring momen-momen penting aja gitu. Untuk voice acting para karakter sendiri, gua rasa karakter suaranya pas-pas aja sih sama setiap karakter. Nggak ada yang menonjol di antara para karakter. Buat soundtrack sendiri, lagu opening yang cukup bersemangat ini diisi sama lagu-lagu Sundays dari Spica. Sedangkan lagu penutup yang imut-imut ini dinyanyiin sama Akari Akase dengan judul Koi no Yukue. Dua-duanya cukup easy listening. Oh ya, klip untuk keduanya sendiri gunain materi referensi dari seri anime ini sendiri. Jadi cukup menarik buat yang mungkin mau dengerin lagu fullnya dan lihat klipnya. Kelebihan pertama, tema menarik. My Dress Up Darling punya premis dan mengangkat tema yang menarik, yaitu kultur tradisional boneka hina dan kultur modern cosplay. Lalu, sifat dan kehidupan keseharian tokoh utama yang juga bertolak belakang. Wakana yang agak pendiam, nggak dikenal dan nggak punya temen, sama Marin yang belak-belakan, populer dan jadi pusat perhatian. Keduanya dipadukan lewat hubungan antara Wakana Gojo dengan Kitagawa Marin. Kedua, detail dan informasi dalam cerita. Sebagai pembuat kostum, Wakana akan mensketsa kostum terlebih dahulu. Bagian detail yang digambarkan ini cukup menarik, ditambah art animasi yang digunakan juga bagus. Selain itu, hal-hal yang berhubungan dengan dunia cosplay juga diangkat di anime ini. Kayak perbedaan kualitas foto yang dihasilkan antara kamera smartphone dengan kamera DSLR. Ada juga beberapa penjelasan mengenai make-up cosplay dan beberapa hal lain yang berhubungan dengan dunia cosplay. Dan yang terakhir, banyak fan service. Ini sebenarnya bisa aja jadi hal yang minus. Tapi kenapa gue masukin jadi kelebihan di seri anime ini? Karena fan service di sini nggak terasa murahan dan nggak jadi hal yang justru dijual ke penontonnya. Apalagi buat sebuah seri yang emang bergenre komedi romantis. Fan service ini bisa dibilang jadi hal yang emang umum ada di dalamnya. Yang pertama, kurangnya konflik di dalam cerita. Pada umumnya dalam cerita romantis akan ada titik atau konflik antara karakter cowok dengan karakter cewek. Tapi hampir sepanjang season ini hampir nggak ada. Kemunculan sosok Sejuna Inui pun yang gua kira bakal jadi sosok di tengah hubungan antara Kitagawa Marin dengan Wakana Gojo pun nggak ada pengaruh sama sekali. Malah justru kecemburuan Marin muncul dari Shinju Inui. Pas di adegan Wakana ngasih tahu kalau dia cuma berduaan sama Shinju Inui. Buat gue pribadi, satu-satunya konflik menarik dalam cerita bukan datang dari sisi romansnya, melainkan pada saat Wakana Gojo yang frustasi akan dirinya sendiri yang gak bisa membuat kostum tepat waktu, dan rasa takut tidak bisanya dia menjadi seorang pembuat boneka hina. Selanjutnya, tidak ada perkembangan hubungan emosional antar tokoh utama. Kayak gue bilang sebelumnya, tidak adanya konflik sepanjang season ini justru ngebuat nggak ada perkembangan berarti, khususnya antara Wakana dengan Marin. Padahal kita tahu, lewat sebuah konflik cerita akan membuat sebuah hubungan akan semakin kuat. Sayangnya, sepanjang season ini cuma diperlihatkan hubungan antara Wakana Gojo, seorang cowok pembuat boneka hina yang cuma temenan, cuma bantuin Marin, seorang gadis yang pengen nge-cosplay. Udah itu aja. Selanjutnya, kurangnya pembahasan tentang boneka hina. Bisa dibilang keberadaan boneka hina di seri anime ini cuma sekedar jadi background latar belakang si tokoh utama aja, si Wakana Gojo. Bisa jadi hal yang potensial dan menarik buat dibahas, tapi sayangnya nggak ada pembahasan khusus soal boneka hina. Cuma ada beberapa kali hal kecil yang berkaitan sama boneka hina aja yang disebut.
Next, bisa gue bilang ini seri anime dengan genre romantis, tapi nggak romantis. Bisa dibilang di cerita anime ini cuma Kitagawa Marin aja yang punya perasaan, sedangkan Wakana Gojo kayak nggak ada perasaan sama sekali. Cuma perasaan kagum, temenan, dan bantuin cosplay aja udah. Jadi romantis di sini cuma jadi hubungan satu arah. Perasaan Kitagawa Marin ke Wakana Gojo, tapi nggak sebaliknya. Anime ini cocok buat yang tertarik sama kultur Jepang, terutama dalam hal ini budaya cosplay. Cocok juga buat yang nyari anime dengan genre komedi romantis dengan cerita yang ringan. Cocok juga sama yang suka anime dengan karakter yang bisa dijadiin waifu, dan seri anime yang banyak fan service tapi nggak berlebihan. Anime ini nggak cocok buat yang nggak suka dan nggak biasa sama genre komedi romantis kehidupan sehari-hari. Kurang cocok juga mungkin buat yang nyari romantis yang fokus sama cerita dan hubungan antar tokoh, karena sejauh ini lebih fokus sama seputar cosplay aja. Anime ini juga nggak cocok buat anak di bawah umur karena cukup banyak fanservice. Walaupun sebelumnya gue bilang fanservice jadi salah satu kelebihan di anime ini, tapi gue rasa kurang cocok buat anak remaja. Paling nggak anime ini buat sekitaran ya usia SMA dan di atasnya lah. Kesimpulan, dengan semua penjelasan gue sebelumnya, di mana seri anime ini sebenarnya punya premis dan tema yang menarik. Yang sayangnya ada beberapa kekurangan dalam segi cerita dan perkembangan cerita dan karakter. Secara singkat ceritanya juga sama kayak seri anime komedi romantis lain kebanyakan, di mana sifat dan kehidupan si cowok dan si cewek bertolak belakang. Gue pribadi akan ngasih nilai 8 buat 5 episode awal. Tapi setelah kemunculan karakter wanita lain kayak Sayuna, malah tidak menambah dinamika cerita. Kemunculan karakter wanita lain jadi nggak terasa sama sekali. Nggak ada perkembangan berarti dalam cerita dan hubungan antara Wakana Gojo dengan Kitagawa Marin. Dari segi komedi pun, anime ini juga nggak lucu-lucu banget. Gue akan kasih nilai 7 lah buat episode 6 ke atas. Semoga di season berikutnya, yang kalau gue lihat dari tingginya respon dan reaksi para penonton, sampai ramainya para cosplayer yang nge-cosplay seri anime ini, nggak akan lama lagi bakal dapat adaptasi season kedua animenya sih. Yang gue harap ceritanya bakal lebih dinamis dan lebih fokus ke hubungan antara Wakana Gojo sama Kitagawa Marin. Ya, itulah ulasan dan opini penilaian gue pribadi buat seri anime Sonobi Sukudol Wakoi wo Suru ini. Kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa, bisa ditulis di kolom komentar. Dan sebelumnya, karena ini video pertama gue, mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, terutama dari sisi teknis. Kalian juga bisa kasih masukan, saran, dan kritik di kolom komentar. Jadi ya, sekian aja. Terima kasih buat yang mau meluangkan waktunya buat nonton video ini. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.